Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Katia Putri Lestari dari kelas 8TA dengan NIM 061910351950. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi sistem embedded. Pertama-tama, pada pendahuluan terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama adalah latar belakang, yang kedua adalah capaian pembelajaran umum, yang ketiga adalah capaian pembelajaran khusus, yang keempat adalah rumusan masalah, dan yang kelima adalah tujuan. Yang pertama, latar belakang. Pada latar belakang ini, sistem embedded adalah suatu sistem komputer yang terintegrasi dalam perangkat non-komputer seperti mobil, ponsel, mesin pencuci, dan peralatan elektronik lainnya. Aplikasi sistem embedded memiliki beberapa keuntungan seperti kemampuan untuk menghemat ruang dan energi karena kecilnya ukuran sistem dan daya yang rendah untuk yang dikonsumsi. Selain itu, sistem embedded juga dapat diintegrasikan dengan sistem yang lebih besar untuk membantu mengotomatisasi dan mengoptimalkan tugas-tugas tertentu. Berikut merupakan bidang aplikasi dari sistem embedded. Lalu yang kedua adalah capaian pembelajaran umum. Pada capaian pembelajaran umum ini, maka mahasiswa dapat memahami prinsip dasar teknologi dari sistem embedded. Mahasiswa dapat memahami, merancang, dan mengembangkan aplikasi sistem embedded yang efisien dan efektif. Mahasiswa dapat memahami, menganalisis, dan memecahkan masalah yang terkait dengan aplikasi sistem embedded. Mahasiswa dapat memahami, bekerja dalam tim, dan berkomunikasi secara efektif. Mahasiswa dapat memahami, mengembangkan, dan memperbarui aplikasi sistem embedded dengan teknologi yang baru. Lalu kemudian yang ketiga adalah capaian pembelajaran khusus. Terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah mahasiswa mampu untuk mengembangkan aplikasi sistem embedded untuk perangkat keras tertentu seperti mikrokontroler dan FPGA. Yang kedua adalah mahasiswa mampu untuk mengintegrasikan aplikasi sistem embedded dengan sistem yang lebih besar. Serta yang ketiga adalah mahasiswa mampu untuk mengoptimalkan aplikasi sistem embedded untuk penggunaan daya rendah dan performa yang tinggi. Lalu yang keempat adalah rumusan masalah. Rumusan masalah yang akan kita bahas pada kali ini adalah bagaimana merancang dan mengembangkan aplikasi sistem embedded yang efisien dan efektif untuk perangkat keras tertentu. Yang kedua adalah bagaimana mengoptimalkan aplikasi sistem embedded untuk penggunaan daya rendah dan performa yang tinggi. Yang ketiga adalah bagaimana mengintegrasikan aplikasi sistem embedded dengan sistem yang lebih besar. Lalu yang terakhir adalah bagaimana memvalidasi dan menguji aplikasi sistem embedded dengan teknik yang sesuai. Maka didapatkan tujuan, yaitu mahasiswa dapat mengetahui, merancang, dan mengembangkan aplikasi sistem embedded yang efisien dan efektif untuk perangkat keras tertentu. Yang kedua adalah mahasiswa dapat mengetahui dan mengoptimalkan aplikasi sistem embedded untuk penggunaan daya rendah dan performa tinggi. Yang ketiga adalah mahasiswa dapat mengetahui mengintegrasikan aplikasi sistem embedded dengan sistem yang lebih besar. Lalu yang terakhir adalah mahasiswa dapat mengetahui, memvalidasi, dan menguji aplikasi sistem embedded dengan teknik-teknik tes yang sesuai. Lalu kemudian terdapat pada pembahasan yang dimana merancang dan mengembangkan aplikasi sistem embedded yang efisien dan efektif untuk perangkat yang keras. Merancang ini merupakan untuk perangkat keras tertentu seperti mikrokontroler dan FPGA, memerlukan pemahaman yang mendalam tentang karakteristik perangkat keras dan teknik pengembangan perangkat lunak yang tepat. Berikut merupakan beberapa tips. Yang pertama adalah memahami karakteristik perangkat keras, yang kedua adalah memilih bahasa pemrograman yang tepat, yang ketiga adalah mengoptimalkan penggunaan sumber daya, yang keempat adalah menggunakan teknik pengkodean yang baik. Lalu berikut cara untuk mengoptimalkan aplikasi sistem embedded untuk penggunaan daya rendah dan performa yang tinggi. Melakukan dengan beberapa cara, antara lain yang pertama adalah pemilihan hardware yang tepat. Misalnya menggunakan mikrokontroler dengan teknologi low power atau menggunakan teknologi semikonduktor terbaru yang efisien. Yang kedua adalah pemrograman yang efisien, yaitu hindari penggunaan fitur yang tidak diperlukan seperti penggunaan library yang besar atau overhead yang tidak perlu. Yang ketiga adalah optimasi penggunaan memori, yaitu dengan hindari penggunaan variabel yang berlebih atau alokasi memori yang tidak perlu. Lalu yang keempat adalah pengaturan kecepatan clock. Yang kelima adalah penggunaan teknologi power management. Lalu yang keenam adalah penggunaan teknologi komunikasi nirkabel yang efisien. Oleh karena itu, gunakan teknologi yang efisien seperti Zigbee atau LoRaWAN.
Lalu yang ketujuh adalah optimasi algoritma, yang dimana kan pastikan algoritma yang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tidak terlalu kompleks. Lalu selanjutnya adalah mengintegrasikan aplikasi sistem embedded dengan sistem yang lebih besar, yaitu yang pertama dengan komunikasi dari jaringan seperti Wi-Fi, Ethernet, atau protokol komunikasi kabel yang lainnya. Lalu kemudian penggunaan protokol standar, yaitu penggunaan seperti MQTT, COAP, atau HTTP untuk memudahkan integrasi aplikasi sistem embedded yang dengan sistem yang lebih besar. Lalu penggunaan API atau Application Programming Interface, yaitu memudahkan integrasi aplikasi sistem embedded dengan aplikasi yang lainnya. Yang keempat adalah penggunaan perangkat middleware, yaitu dapat memudahkan integrasi aplikasi sistem embedded dengan aplikasi yang lain dengan yang lebih besar. Yang kelima adalah penggunaan sensor dan aktuator. Yang terakhir adalah penggunaan protokol messaging. Lalu kemudian cara untuk memvalidasi dan menguji aplikasi sistem embedded dengan teknik-teknik tes, yaitu dengan unit testing, yang dimana komponen dites satu persatu untuk memastikan bahwa setiap komponen berfungsi dengan benar. Yang kedua adalah integration testing, yaitu dengan beberapa komponen diintegrasikan dan diuji untuk bersama memastikan bahwa integrasi antara komponen berjalan dengan benar. Yang ketiga adalah functional testing, yaitu aplikasi diuji dengan input yang berbeda untuk memastikan bahwa output yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Yang keempat adalah performance testing, yaitu untuk memastikan bahwa aplikasi dapat menghasilkan kinerja yang optimal. Yaitu yang kelima, security testing, yaitu memastikan bahwa aplikasi sistem embedded aman dari serangan. Regression testing, yaitu memastikan aplikasi sistem embedded tidak mempengaruhi fungsi atau kinerja yang telah ada sebelumnya. Acceptance testing, aplikasi yang diuji untuk pengguna atau pemilik aplikasi memastikan bahwa aplikasinya memenuhi harapan. Lalu didapatkan kesimpulan dan saran pada kali ini adalah yang kesimpulan, aplikasi sistem embedded merupakan aplikasi yang terancang untuk khusus ditanamkan pada perangkat keras tertentu. Yang kedua, dalam pengembangan aplikasi sistem embedded terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya keras, seperti performa aplikasi. Lalu yang ketiga adalah dalam pengembangan aplikasi sistem embedded diperlukan pendekatan yang sistematis dan metode pengembangan yang tepat. Maka saran penulis adalah, pada penulisan makalah ini tentu masing-masing banyak memiliki banyak kekurangan. Penulis berharap para pembaca ataupun para pelihat video ini dapat mempelajari lebih dalam lagi untuk mengenai aplikasi sistem pada embedded. Saya rasa sekian yang dapat saya jelaskan dari aplikasi sistem embedded ini. Apabila ada salah kata, saya mohon ampun.